Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini Allah masih memberi kita kesehatan. Semoga sisa-sisa umur yang Allah berikan untuk kita ini mampu kita gerakkan untuk beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini orang-orang yang dicintai dan disayangi Allah. Bu, ibu mau gak disayang suami? Mau. Cuma 10 orang yang jawab ya. Gak ada suami. Ibu mau gak disayang anak, cucu dan menantu? Sayang mereka ada batasnya ibu. Cinta dan sayang siapa yang paling kita harapkan ibu? Cinta dan sayangnya Allah. Kalau Allah sudah mencintai dan menyayangi seorang hamba, kalaupun hamba itu berdosa ibu, Allah tak tega menghukumnya. Pernah kita berdosa ibu? Pernah kita berdosa? Pasti semua kita pernah berdosa. Ada enggak catatan dosa di buku malaikat ibu? Kita berharap dosa itu jangan dapat hukuman nanti di akhirat, tapi dapat ampunan. Siapa orang yang punya dosa saat dia wafat dosanya ditindek distipo oleh Allah? Orang yang dicintai dan disayangi Allah. Ibu yang dimuliakan Allah, kalau orang yang dicintai dan disayangi Allah berdoa dia ibu, Allah enggan menolak doanya. Seluruh doanya akan diijabah Allah. Walaupun tidak spontan semua doanya langsung dikabulkan, secara bertahap Allah akan kabulkan doanya. Bu, sekian lama ibu sudah berdoa, ada nggak doa ibu yang ditolak Allah? Ada kan bu? Mau doanya dikabulkan? Buat diri kita menjadi orang yang disayangi dan dicintai Allah. Ibu yang dimuliakan Allah, nanti saat kita pulang ke akhirat, tempat kembali tinggal dua, surga atau neraka. Kira-kira yang masuk surga siapa itu? Tentu orang yang disayangi dan dicintai Allah. Walaupun yang meninggal ini banyak dosanya, tapi Allah tak tega memasukkannya ke neraka. Ibu yang dimuliakan Allah, maukah kita disayangi dan dicintai Allah? 4 syaratnya ibu. Yang 4 ini ada pada kita ya bu? Ya bu? Usahakan yang 4 ini ada pada diri kita. Supaya apa ibu? Supaya Allah cinta dan sayang pada kita. Yang pertama, orang yang selalu disayangi dan dicintai Allah, orang yang memperbaharui taubatnya. Ibu pernah berdosa bu? Kayaknya separuh pun belum ada yang jawab. Saya ganti pertanyaannya. Ibu dulu waktu gadis pernah nggak keluar rumah tidak tutup aurat? Pernah bu semua tadi. Itu diganti pertanyaannya ngaku semua kan? Itu dulu waktu gadis kan bu? Ada nggak dosa ibu membuka aurat di buku malaikat? Ada ya bu? Kita stipo ya bu? Kita titik dosa itu supaya hilang putih semua. Caranya bagaimana? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Segera bertaubat dengan
bertaubat yang sesungguhnya. Bu, Bu, Ibu waktu gadis dulu masih ABG pernah nggak tinggalin sholat? Semua juga kan ya. Di sekarang pun masih bisa sekali-sekali, jangan lagi Bu, dan diulang lagi. Itu dulu kan, waktu gadis. Setelah menikah masih ada dosa Ibu? Barusan tadi malam kau usah berdosa. Apa buktinya? Tetangga ngasih kolak begitu insya Allah encer kali lah. Pelit kali dan tetangga kuah iri. Sudah dikasih kolak, nabuk dia Ibu. Apa tetangga nggak paham kalau kami di rumah ini 10 orang? Kasih kolak cuma 1 piring, gimana lah cara baginya? Apalagi kuliah kolaknya cuma bisanya sebiji, ubinya sebiji, kuahnya yang banyak. Di rumah 10 orang, suaminya dia 2, anaknya 8. Berapa budayanya? Cerita rumah saya ini, anak saya 8. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa kita tak pernah berdosa Ibu? Ayo, ketika kita sadar kita pernah berdosa, segera bertaubat. Tanda orang yang taubatnya diterima Allah, nasuhatinya. Pertama saat dia sadar pernah berdosa, dia menyesal atas dosa itu. Ibu nyesal gak tinggalin sholat dulu waktu muda? Nyesal Bu? Yang kedua, tanda orang taubatnya nasuhah. Ketika dia sadar pernah berdosa dan dia menyesal, tidak dia ulang. Ibu ulang lagi nggak tinggalin sholat? Nah, yang ketiga, orang yang betul-betul serius bertaubat, dia perbanyak istighfar. Istighfar Ibu, niatkan dosa apa yang pernah kita lakukan. Ya Allah, dulu di waktu gadis pernah saya keluar rumah tidak tutup aurat. Pasti ada catatan dosa di hukum malaikat. Ya Allah, dengan kalimat istighfar ini hapuskan ya Allah. Astagfirullah. Waktu masih ABG dulu ya Allah tinggalin sholat. Bukan lagi berapa waktu ya Allah, berapa tahun dulu tak sholat. Setelah menikah baru sadar, untung dapat suami yang taat ya Allah. Aku sadar ya Allah, ternyata tinggalin sholat itu dosa besar. Ya Allah, hapuskan seluruh dosa waktu dulu tinggalin sholat dengan kalimat istighfar. Astagfirullah. Tanda pertama orang yang akan disayangi dan dicintai Allah apa Ibu? Bu, belajar di waktu kecil bagaimana mungkin di atas batu, belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Yang pertama apa tadi Bu, orang yang akan disayangi dan cintai Allah? Sebagian besar lupa. Saya sadar itu karena saya ceramah di depan ibu-ibu lansia. Sudah banyak lupa. Ibu tersinggung nggak dibuat di film lansia? Kalau ibu tersinggung lansia, udah berhenti lah usia ibu. Kalau berhenti usia dari mana tuh Ibu? Ibu yang dimuliakan Allah. Maka saya ulang-ulang, yang pertama apa Ibu? Serius
bertaubat, selalu memperbaharui taubat. Bisa Bu? Insyaallah. Bisa. Umar bin Khattab pernah menangis terseduh-seduh. Kapan itu Ibu? Saat anak Rasul wafat bernama Ibrahim. Ibrahim itu anak Rasul laki-laki, meninggal usia 7 tahun. Barusan dikuburkan Ibu, tapi berdoa sambil nangis. Orang pun terheran-heran, ini Rasul kok gini kan cara menangisnya. Begitu bubar dari kuburan Ibu, rupanya anak Nabi keluar lewat dapur lagi. Umar ngikutin, ini tamu lagi kami bertaksiah. Kenapa Rasul ini diam-diam keluar dari dapur, balik menuju kuburan anaknya? Umar perhatikan dari belakang, ini ngapain lah Rasulullah ini? Apa enggak dia lihat tamu banyak di rumah sedang bertaksiah? Tanpa sepengetahuan Rasulullah Ibu, rupanya Rasul berdoa di atas kuburan anaknya Ibrahim sambil nangis dan seru-seru. Ya Allah, ampuni dosa anakku Ibrahim. Terima amalnya. Pertemukan aku dengan Ibrahim anakku di surga. Anak 7 tahun udah berdosa belum? Belum. Rupanya Umar tak tahan, langsung menangis. Menangis dengan cara hebat dan keluar. Mendengar Umar sedang menangis, Rasul melihat, langsung segera menutup doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi menoleh ke belakang. Hei Umar, anakku yang wafat, kenapa ente paling sedih? Kata Rasul. Umar terbata-bata bibirnya menjawab, ya Rasul, maafkan aku telah mengikutimu sejak engkau keluar dari rumah. Anakmu itu wafat umurnya baru 7 tahun ya Rasul. Anakmu itu belum balik, tentu belum berdosa ya Rasul. Dan engkau doakan. Yang mendoakannya adalah makhluk yang paling mulia di atas muka bumi. Bagaimana dengan diri ini ya Rasul? Tak sanggup diri Umar berkata, kenapa dengan dirimu wahai Umar? Siapa yang tak kenal dengan Umar ya Rasul? Saya ini preman internasional ya Rasul. Berapa banyak orang saya bunuh ya Rasul? Berapa banyak orang haknya saya ambil ya Rasul? Ibu tahu bagaimana biografi Umar? Track recordnya Ibu, Umar tukang mabuk. Tukang apa Ibu? Tukang mabuk. Air minumnya air mabuk. Ibu pernah mabuk Bu? Latar belakang Ibu masih jauh lebih baik dari Umar. Umar itu tukang ngambil bini orang. Siapa yang melarang Umar, langsung dia pancung. Kemudian Umar ngambil paksa anak gadis orang. Umar ngambil bini, Ibu pernah nggak ngambil laki orang? Berarti Ibu jauh lebih baik track recordnya dibanding Umar. Kemudian Umar tukang rampok. Ibu pernah merampok orang Bu? Berarti Ibu jauh track recordnya lebih baik dibanding Umar. Kemudian Umar ini preman yang sangat disegani Ibu. Kenapa? Ada 2 kelebihan Umar. Umar tahan bacot. Umar pernah dijebak Ibu, kalau bahasa sekarang Umar ditraktir makan tempat enak. Kalau bahasa sekarang mungkin di restoran yang paling mewah. Sedang dia menikmati hidangan Ibu, ditangkap Umar, dibacok Ibu. Umar terus makan. Tak peduli Ibu, cuman baju yang robek. Selesai dia makan Ibu, dia berdiri dengan gagah. Apa kata Umar? Sudah kalian lihat kan siapa Umar? Silakan seluruh pedang kalian pukulkan ke badanmu. Kalian lihat cuma baju yang robek. Semua orang ketakutan. Wih, Umar berdiri Umar. Lari preman Ibu. Sekarang giliran kata Umar, mana tukang baju? Wah, buri. Subhanallah. Suatu ketika Umar dijebak lagi Ibu. Apa yang terjadi Ibu? Umar ditangkap, diikat kaki dan tangan, dimasukkan dalam karung, disiram dengan minyak tanah, dibakar Ibu. Cuman karungnya yang terbakar. Umar sambil tertawa terbahak-bahak. Sudah kalian tahu kan siapa Umar? Sejak itulah Umar menjadi preman internasional.
paling disegani. Maka kalau dia lihat bini orang cantik, langsung dia tarik, tak boleh mengelak. Kalau dilarang langsung dipancung. Dan hebatnya lagi Umar, hebat kejahatan ibu. Anaknya pernah dia kubur hidup-hidup dan dia pertontonkan di lapangan terbuka. Semua orang nonton, wih Umar mereka. Apa kata si anak? Diikat tangan anaknya dengan kakinya, pakai rantai itu. Apa kata si anak? Ayah, jangan bunuh aku ayah. Umar langsung mengambil tanah dimasuk dalam karung, dilempar. Ya Rasul, seharusnya orang tua seperti dirimu bukan seperti dirimu. Siapa yang tidak kenal dengan Umar ya Rasul? Seluruh kejahatan pernah aku borong. Rasul spontan bertanya, ibu, wahai Umar, dosa apa yang paling berat kau lakukan dan dosa itu tidak bisa kau lupakan sampai hari? Umar menjawab, 2 dosa besar ya Rasul yang tak bisa dilupakan sampai hari ini. Walaupun satu tak jadi. Yang tak jadi itu ya Rasul, aku pernah punya target menangkapmu dan mencincang tubuhmu, aku pertontonkan di tengah orang-orang. Itu tak jadi ya Rasul, dan aku dapat hidayah. Tapi ya Rasul, aku pernah memukul anak kandungku hidup-hidup ya Rasul. Anakku teriak, minta tolong ayah. Aku anakku ayah. Aku tak peduli ya Rasul. Aku ambil tanah ya Rasul, masukkan batu dalam karung, timpa di atas kepala anak. Tidak punya peri kemanusiaan waktu itu ya Rasul. Ya Rasul, masih adakah ampunan Allah untukku? Apa jawab Nabi? Wahai Umar, kamu tahu gunung apa yang paling tinggi di Madinah? Tahu ya Rasul. Gunung apa? Kata Umar. Kata Rasul, Gunung Uhud ya Rasul. Andaikan dosamu 1000 kali lipat lebih besar dari besarnya Gunung Uhud, wahai Umar. Setelah kamu bersyahadat menjadi muslim, dosa itu tidak pernah kamu ulang. Kamu bertaubat dengan taubatan nasuha, seluruh catatan hitammu di masa lalu sudah diputihkan Allah. Ibu yang dimuliakan Allah, kita kira-kira sudah diputihkan Allah itu seluruh catatan hitam kita di masa lalu? Sudah Bu? Sudah Bu? Ayo, ini bulannya, bulan Ramadan, bulan ampuh. Perbanyak istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotaya. Bu, siapa orang paling berjasa terhadap diri kita, Ibu? Orang tua. Siapa Bu? Orang tua. Di mana orang tua kita sekarang? Sudah tiada. Masuk saya Bu, saya nanya tim piatu nih Bu. Nama. Ya tim piatu saya Bu. Kasihani mas saya Ibu. Ayo Ibu, hadiahkan istighfar untuk orang yang paling berjasa terhadap kita. Saya sampaikan kemarin Bu, di Masjid Al-Hasanah, Gaberta. Ada 4 orang yang paling berjasa terhadap kita. Pertama, kedua orang tua. Yang kedua, termasuk kedua mertua ya Ibu. Jangan sayangnya hanya sama orang tua. Siapa yang merawat dan membesarkan pasangan Ibu? Orang tua. Mertua. Jangan hanya butuh anaknya ya Bu. Ya, bapak ibu yang membesarkan anaknya tidak Ibu butuhkan. Jangan. Kemudian yang kedua, siapa yang berjasa terhadap kita Ibu? Siapa Bu? Setelah orang tua dan kedua mertua, siapa lagi? Siapa Bu? Siapa Bu? Pasangan hidup. Siapa yang kedua? Pasangan hidup suami. Senangkan suami Ibu. Sudahkah Ibu disenangi suami? Belum. Sudah Bu? Mana kedalaman di suami Ibu? Ya Allah, lama kali dah ikut bini kuning. Mau ganti gak berani, ganti gitu segala. Jangan senangkan pasangan. Buat pasangan tak bisa melupakan Ibu. Bagaimana caranya Ibu? Bang, nanti buka puasa dimasakin apa ya Bang, supaya Bang nambah makan. Pernah Ibu tanya suami seperti itu Bu?
Ya Bu, pernah. Ya tanya Bu, Bang, besok kan hari Minggu abang tidak kerja, dimasakin apa ya Bang supaya Bang selera makan? Tanya. Bang, ini mau hari raya Bang, cocoknya baju baru beli warna apa ya Bang? Tanya suami. Ibu yang dimuliakan Allah, senangkan pasangan. Ingat kemarin di Masjid Muttaqin, Arab Rekan Tani Asri, saya sampaikan 5 amalan ringan pahala besar. Salah satunya melihat wajah pasangan. Bu, ibu depan saya, ibu masih ada suami Bu. Nanti sampai ke rumah suruh suami Bu berdiri dulu, berpandang di wajah. Pahala rupanya melihat wajah pasangan. Tapi yang dilihat pasangan sendiri, jangan pasangan tetangga ya Bu. Pasangan masing-masing. Ibu yang dimuliakan Allah, memandang wajah pasangan saja berpahala Ibu, apalagi menyiapkan apa yang disukai pasangan. Sudah berapa Ibu? Orang yang paling berjasa terhadap kita pertama, kedua orang tua dan mertua, kedua pasangan hidup, yang ketiga anak. Jadikan anak kita jadi anak yang soleh. Saat kita sudah tua Ibu, siapa yang merawat kita? Saat kita sudah meninggal, siapa yang mensolatkan jenazah kita yang jadi imam? Saya teringat pesan mak saya. Nah, kamu pesantren ya sayang, kamu nanti jadi ustaz. Kalau emak dan ayah emak meninggal, kamu yang mengimami sholat jenazah. Mak saya wafat, saya masih kelas 7 di pesantren. Itu pun tidak dikabarkan. Setelah 10 hari dikubur, baru saya tahu kalau mak saya sudah wafat. Ayah saya meninggal, saya langsung imam. Kenapa ibu saya nggak kasih kabar? 3 hari sebelum wafat, dia kasih pesan. Ini adik kalian di pesantren ini sedang ujian. Karena 3 bulan sebelumnya saya kirim surat, dulu nggak pakai handphone, dulu pakai surat. Saya kalau nulis surat sama mak saya pakai Arab Melayu. Ya, saya nggak mahir menulis Arab Latin. Kata orang tulisan dokter susah dibaca, mungkin tulisan saya jauh lebih susah bacanya. Karena jarang nulis Latin. Yang tahu baca tulisan saya cuma saya. Makanya saya nggak bisa minta huruf Latin Bu. Ini Budi. Cara ngejanya saya nggak tahu. Makanya kalau anak saya nanya yang SD itu, Abi, ini cara bacanya. Nah, Abi nggak sempat cari juru selamat. Abi nggak sempat tanya Umi aja. Padahal saya nggak tahu caranya bagaimana. Karena dulu di pesantren diajari cara baca langsung. Hari-hari saya berhadapan dengan Arab Gundul, Arab Melayu. Saya kirim surat, Ma, 3 bulan akan datang saya ujian, mau tamat pesantren, doakan ya mak saya sakit. Dia pesan, ini adik kalian sedang ujian. Nanti mana tahu umur mama pendek, mama wafat, jangan kasih tahu sama adik kalian. Karena cita-cita mak anak yang satu itu harus jadi ustaz. Setelah 10 hari ibu dikubur, barulah sampai surat dari ayah saya. Anandaku sayang, makmu sudah tiada nak. Cita-cita makmu kamu harus jadi ustaz. Kalau makmu belum sempat melihatmu ceramah sebagai ustaz, doa ayah nak. Alhamdulillah. Saat saya ceramah, ayah saya sudah saya melihat, walaupun ayah saya sudah wafat tahun 2007. Ketika saya sedang ceramah Ibu, padahal saya bawa lucu, ayah saya nangis di belakang. Saya datangin ayah saya berdoa, ayah kenapa nangis? Saya tadi ceramah, padahal tidak ada yang sedih lagi. Dengan makmu nak. Kalau makmu masih hidup saya, disaksikannya anaknya sudah jadi ustaz, betapa gembiranya makmu nak. Tapi walaupun makmu sudah tiada, dia tahu kalau anaknya sudah jadi ustaz. Itulah hebatnya cita-cita seorang ibu. Ibu yang kemudian Allah, maka sering saya sampaikan, kalau berhadapan dengan ibu-ibu, saya anggap sedang bertemu dengan mak saya. Saya ingin ada ibu, mak saya, depan saya ini, semua kita bisa saling berjumpa di surga.
Amin. Apalagi saya ibu, saya ini keluarga besar saya Kristen, Pak tua saya pendeta besar, bibi saya misionaris, lengkap semua di rumah ibu. Ya. Saya ini target dulu harus dikristenkan sama Pak tua. Kenapa? Saya ini anak angkatnya. Abang kandung ayah saya itu pendeta besar. Hari-hari saya main sama anaknya seumur dengan saya. Maka umur 5 tahun saya mahir menyanyikan lagu gereja. Target Pak tua ini anak supaya Kristen. Sementara saya orang tua miskin, dia orang berada. Hari-hari saya ke rumahnya dibujuk dengan makanan, dibujuk dengan pakaian baru. Rupanya punya target bagaimana mengkafirkan saya. Tapi emak, maka cita-cita seorang ibu luar biasa. Ini anakku nampaknya sedang dipengaruhi. Kata mak saya, kamu pesantrennya sayang supaya jadi ustaz. Awalnya saya tak mau. Hebat aku jadi ustaz, katanya. Apa hebatnya mak? Kalau kamu ceramah banyak yang lihat, katanya. Terus yang lain belum dapat kue, kamu sudah duluan. Iya, saya alami sekarang ini. Ya ini kita puasa ini kalau nggak kita ada dua Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari yang ke berapa itu? 3. Orang yang berjasa terhadap kita yang ketiga. Anak. Nah, besarkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang keempat, orang yang paling berjasa terhadap kita siapa ibu? Siapa ibu? Guru, ustazah, muallimah, ulama, ustaz. Sering-sering tatap wajah muallimah kita itu. Muallimah Nur Hamidah, subhanallah. Menatap wajah ibu sejuk ibu. Kenapa? Orang yang rajin ibadah, yang muncul di wajahnya cahaya keimanan. Ibu punya tetangga orang alim? Punya bu? Tetangga ibu muallimah? Tetangga ibu ustazah? Tidak. Walaupun dia bukan muallimah, bukan ustazah, tapi dia orang solehah ibu. Iya. Sering-sering kasih kolak, terutama bulan Ramadan. Supaya apa ibu? Didoakannya. Di luar Ramadan apa ibu masak kasih orang soleh itu? Saya bukan orang berada Pak Ustaz, saya orang miskin. Apa yang ibu makan ibu bagi. Yang cuma bisa masak sayur asem Pak Ustaz, kasih sayur asem. 30 tahun ibu bertetangga dengan orang sebelah ibu yang alim ini, tiap hari kasih sayur asem. Sampai tetangga berdoa ibu, ya Allah, sudah 30 tahun aku bertetangga dengan ibu ini, tiap hari kasih sayur asem ya Allah. Apakah bosan? Aku ada yang terima bosan ya. Tapi namanya dikasih nggak mungkin tolak ya. Aku tahu ibu itu bukan orang berada. Ya Allah, pasti dia ingin menikmati rendang ya Allah. Tapi karena dia tak punya ya Allah, ya apa yang dimakannya itu yang dibaginya. Ya Allah, kata muallimah ini, titip doa sama muallimah orang baik Hamidah ini, supaya didoakannya kita semua. Ya Allah, kalau doanya belum engkau ijabah doaku ya Allah. Tolong tetangga sebelah ini suatu ketika nanti bisa masak rendang ya Allah. Tiba-tiba masak rendang itu. Sekarang Allah tak pula kasih rezeki. Kata tetangga sebelah, nah antar dulu 2 piring saya rumah sebelah. Dia teranaknya di kedua pintu. Assalamualaikum, siapa ya? Anak sebelah bu. Oh Ucok, ambil nak, pasti sayur asam. Dah 30 tahun kok sayur asam dari ibu ini. Ya. Diterima, coba buka sayang. Kata ibu ini, dia mah, kulihat. Yang pertama sayur asam, memang dah ikut tebak nak, katanya 30 tahun kok sayur asam terus. Coba buka yang kedua, piring yang kedua apa isinya? Rendang. Alhamdulillah. Kita bisa begini hari ini gak semata-mata ikhtiar kita itu. Ada doa tentang buat tetangga kita senang dengan kita. Buat teman wirid kita kalau kita hadir, mereka nyaman melihat kita, rindu dengan kita. Didoakannya kita itu. Bisa bu? Bisa? Ibu ikut wirid kan? Hadir di wirid kan bu?
Ketika ibu datang di tempat wirid, orang nyaman nggak lihat ibu? Nyaman bu? Ada ibu-ibu wirid satu, saya ngisi pengajian di Kapten Sumarsono, ibu ini aneh yang satu ini. Nampaknya dari sekian orang yang sudah saya ngisi tempat pengajian, ibu ini yang paling parah sedunia menurut saya. Apa parahnya ibu? Begitu pengajian, selalu maunya duduknya dekat saya. Umurnya masih muda, 32 tahun. Bukan karena dia suka sama saya, enggak. Dia punya sifat yang buruk ini. Ya. Begitu saya mau ceramah, ketua wirid sudah umumkan, ibu-ibu, ini giliran Pak Ustadz misi pengajian. Coba semuanya jangan ada bicara. Ibu yang satu tadi, ibu, ada cerita loh. Cerita apa? Ibu, suamiku baru pulang dari Singapura. Ceritanya begini. Dia duduk di sebelah saya, kata ketua wirid, ibu, Ustadz mau ceramah. Bu, maaf ya ketua wirid, ini ceritanya singkat katanya. Cepat ibu ceritakan kata ketua wirid supaya kita fokus dengan Pak Ustadz. Habis ceramah saya baru habis ceritanya. Orang semuanya, orang kali ibu. Giliran bagi kue ibu luar biasa. Sudah dibagi di depannya kue, kiri kanan sudah dibagi sama tetangganya, apa katanya? Maaf ya bu, punya ibu ambil satu. Sebelah sini ambil satu. Ibu punya ini masuk. Ada nggak kekurangan pasangan kita ibu? Ada balik-balik Ada. banyak. Siapa yang mentakdirkan pasangan itu menjadi hak kita? Allah. Kalau kita kesal itu